Hai, jumpa lagi dengan channel Gerbong Mistis. Bagaimana kabar Anda saat ini? Baik bukan? Sebelum kita memasuki cerita lebih lanjut, mohon dukung channel Gerbong Mistis dengan cara subscribe, like, share, dan komentar Anda agar channel Gerbong Mistis semakin berkembang. Apabila Anda ingin bergabung dan berbagi pengalaman horor Anda, silahkan kirim cerita Anda melalui email gerbongmistis02@gmail.com. Rekam cerita Anda atau gunakan teks. Terima kasih masih tetap bersama Gerbong Mistis. Selamat menyaksikan. Cerita kali ini admin ambil dari pengalaman horor seseorang yang bernama Kang Sutarman. Seorang yang tinggalnya di pedesaan. Mari kita menuju ke topik cerita. Kang Sutarman adalah kepala keluarga. Ia mempunyai anak 2. Karena ekonomi Kang Sutarman memang sangat memprihatinkan, membuat Kang Sutarman harus bekerja merantau di sebuah hutan, di mana Kang Sutarman bekerja untuk membuka hutan untuk ditanami pohon akasia. Kang Sutarman tidak sendirian. Di sana ia bersama 6 teman lainnya. Di tengah hutan ada sebuah rumah kecil yang sudah tidak terurus. Konon dulu di tempat itu ada sebuah perladangan pohon karet. Bahkan tak jarang di sana berdiri pohon karet yang amat besar. Hari pertama, Kang Sutarman dan 6 temannya mulai bekerja. Ia mulai menebang pohon-pohon di sana. Hingga sore hari telah tiba, mereka pun beristirahat. Mereka lalu mandi di sungai yang memang tidak jauh dari situ. Setelah selesai, mereka kembali ke rumah kecil itu. Malam telah tiba, suasana pun menjadi gelap, dan suara-suara burung hutan menambah malam semakin mencekam. Di sana tidak ada listrik, bahkan sinyal di sana tidak ada. Akhirnya mereka terpaksa bermalam hanya menggunakan senter handphone. Pagi pun hadir, dan Kang Sutarman bersama teman-teman memulai kembali pekerjaannya. Di hari kedua ini ada salah seorang dari mereka yang mendadak panas tinggi. Ia bernama Randy. Ketika setelah melihat sosok berkepala harimau yang teriak di depannya. Pekerjaan pun dihentikan untuk sementara waktu. Semua terdiam setelah mendengar cerita dari Randy. Mereka juga merasa kurang percaya dengan perkataan Randy. Hari itu juga Randy minta pulang. Ia berkata, "Kang, maaf, aku sudah gak sanggup menerusin Kang. Aku izin untuk pulang ya Kang. Kalau kamu pulang gimana nanti dengan kita orang Ren?" ucap Kang Sutarman sebagai mandor. Muka Randy terlihat pucat dan sangat ketakutan. Karena Kang Sutarman amat kasihan dengan Randy, akhirnya Randy diizinkan pulang dan dihantar oleh Kang Sutarman sendiri. Lalu Kang Sutarman meninggalkan mereka berlima di hutan. Kang Sutarman sampai di rumah Randy sampai malam. Lantas Kang Sutarman menginap di rumah Randy. Kang Sutarman berniat pagi petang berangkat ke hutan kembali setelah pagi. Tiba-tiba Kang Sutarman mendengar istri Randy teriak menyebut nama Randy. Ia berlari dan bertanya kepada istri Randy, "Kenapa? Ada apa?" "Mas Randy gak sadar mas." Kang Sutarman membawa Randy ke rumah sakit. Sesampai di sana, Randy pun dirawat di sana ya, di rumah sakit terdekat dari rumah Randy.
Akhirnya mau tidak mau Kang Sutarman harus menunggu Randy 1 hari 1 malam, karena istri Randy juga memiliki anak kecil yang tidak bisa ditinggal. Lalu pagi hari ibu mertua Randy datang ke rumah sakit untuk menggantikan Kang Sutarman. Dan akhirnya Kang Sutarman bisa kembali ke hutan untuk meneruskan pekerjaannya. Sesampai di sana sore hari, dan teman-teman Kang Sutarman tidak dijumpai di sana. Semua pakaian juga tidak ada, tinggal alat-alat yang ditinggal. Loh, pada kemana nih anak-anak? Kok baju nggak ada semua? Kang Sutarman menduga kalau mereka juga pulang. Keesokan harinya Kang Sutarman meneruskan pekerjaannya yang memang kurang sedikit lagi selesai. Setelah seharian, Kang Sutarman juga belum bisa menyelesaikan pekerjaannya. Dia harus menginap kembali di rumah kecil itu. Saat ia akan memasak, ternyata air habis. Lalu Kang Sutarman mengambil air di sungai. Jalannya amat gelap. Kang Sutarman berjalan dengan hati-hati, bermodal senter handphone. Sesampai di sungai, Kang Sutarman dikejutkan oleh suara yang memanggil namanya. Kang Sutarman. Ia pun menjawab, "Iya." Lalu Kang Sutarman kembali ke rumah itu. Sesampai di sana tidak ada seorang pun. Kang Sutarman bingung. Loh, tadi yang memanggil saya siapa? Mungkin saya yang salah dengar. Lalu Kang Sutarman mulai memasak, dan ia pun makan malam sendirian. Lalu Kang Sutarman rebahan sambil menghisap sebatang rokok dan bertanya-tanya pada kemana anak-anak, apa mereka pulang. Lalu tiba-tiba di luar rumah kecil itu terlihat terang sekali. Ia kaget dan melihat keluar. Pas ia membuka pintu, ada bola api bergantung tepat di depan pintu. Kang Sutarman teriak, "Allahu Akbar!" Sekejap bola api itu hilang dari hadapan Kang Sutarman. Ia lalu bergegas menutup pintu dan menuju kamar kembali. Setelah agak lama ia rebahan, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Kang Sutarman kali ini membawa sebatang kayu untuk dijadikan senjata apabila ada hal yang mengganggu lagi. Setelah ia membuka pintu, Kang Sutarman mendapati 2 orang. Ternyata mereka berdua adalah temannya. Lalu mengajak Kang Sutarman untuk pulang. Akhirnya mereka meninggalkan hutan itu, dan teman-teman bercerita di sepanjang jalan kalau di hutan itu angker. Mereka sebelumnya selama 2 malam ditinggal Kang Sutarman telah diganggu oleh suara-suara bising, suara-suara tangisan, dan bola api yang mirip dijumpai dengan Kang Sutarman tersebut. Dan mereka beranggapan kalau bola api itu adalah Banaspati, penunggu hutan tersebut. Dan tak hanya itu, mesin penebang pohon pun sering mati mendadak saat menebang pohon. Dan anehnya, ada salah satu pohon yang ditebang mengeluarkan darah. Itulah yang membuat mereka semua memutuskan untuk pulang. Akhirnya pekerjaan itu tak dapat diselesaikan, dan Kang Sutarman menghadap bosnya dan menceritakan semua yang terjadi di sana. Lalu bos itu mempercayainya karena cerita penunggu kebun karet itu dahulu anak dan istrinya telah meninggal di sana, diserang binatang buas dan serta diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Awalnya bosnya tidak percaya akan hal itu. Kini ia percaya kalau hutan yang akan dijadikan kebun akasia itu benar-benar angker. Demikianlah cerita horor dari Kang Sutarman. Cerita yang sangat mengerikan, sekaligus menjadikan pengalaman Kang Sutarman dapat bercerita di channel Gerbong Mistis ini.
Semoga Anda semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap jaga hati dan pikiran Anda, memohonlah perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian cerita dari Gerbong Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.